Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah juga sehat. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini udah pada sarapan belum anak-anak? Alhamdulillah. Berarti udah semangat semua ya? Udah semangat belajar semua ya anak-anak? Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Utami hadir. Hadir. Sultan hadir. Malasifa hadir. Alhamdulillah, ini semua ya anak-anak hari ini. Nah, di minggu lalu kita kan sudah belajar tentang komponen ekosistem, yaitu mengidentifikasi hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis pemakan hewan itu? Tidak. Nah, ada yang masih ingat hewan herbivora itu hewan pemakan apa? Tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Ciri-ciri atau contoh dari hewan pemakan tumbuhan itu apa saja? Unta, sapi, Domba. kalau hewan karnivora itu yang pemakan daging. Contohnya ada singa, hiu, terus ular, terus dan lain-lainnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi tujuan dari mempelajari rantai makanan ini agar kita itu dapat mengetahui bagaimana proses pemenuhan makanan bagi hewan yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, sebelum memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, biar semangat, tambah semangat. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Produsen itu tumbuhan hijau, konsumsi 1 hewan herbivora, konsumen 2 karnivora, jadi pengurai itu bakteri. Yuk, kita teman-teman bersama. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Ya, bisa dikatakan perjalanan makan ya, makan dimakan. Jadi rantai makanan itu adalah sebuah proses makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus sederhana dan tidak beragam. Selain itu, rantai makanan itu juga bisa dikatakan sebagai proses perpindahan energi makanan dari matahari ke sumber daya tumbuhan, lalu ke hewan melalui bidang makanan. Dalam sebuah ekosistem biasanya akan bergerak dari tumbuhan sebagai bidang makanan paling bawah, kemudian diakhiri oleh hewan sebagai bidang makanan paling atas atau puncak makanan. Nah, inilah sebabnya rantai makanan itu akan bergerak dari bawah ke atas atau dari produsen atau penyedia makanan ke konsumen yang berada ke pusat rantai makanan. Contohnya adalah lihat di buku teks masing-masing di halaman 3. Udah? Nah, dari gambar tersebut adalah contoh ekosistem di sawah, yaitu tanaman padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh burung elang. Nantinya burung elang itu akan mati lalu jadi pengurai. Nah, di dalam ekosistem peranan makhluk hidup itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu produsen,
yang kedua konsumen, dan yang ketiga decomposer atau pengurai. Nah, yang pertama yaitu produsen. Produsen itu merupakan organisme atau makhluk hidup yang mampu memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis, misalnya tumbuhan. Nah, tanpa produsen, semua jenis hewan itu tidak akan bisa bertahan. Karena itulah, semua jenis hewan itu masuk dalam peran sebagai konsumen. Betul. Nah, kalian coba cermati kembali. Tanaman padi itu masuknya ke dalam bagian apa? Tumbuhan. Nah, tumbuhan itu termasuk ke dalam bagian produsen karena dia dapat memproduksi atau membuat makanannya sendiri melalui sinar matahari yang disebut prosesnya itu fotosintesis. Tanpa produsen, semua jenis hewan itu tidak akan bisa bertahan hidup. Karena itulah semua jenis hewan itu masuk dalam peran sebagai konsumen. Tuh sekali pintar. Nah, sekarang konsumen itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Herbivora tadi yang pemakan apa teman-teman? Tumbuhan. Karnivora pemakan daging. Terus yang omnivora pemakan segalanya. Ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Kalau kalian cermati kembali gambar yang ada di buku teks, itu tikus itu termasuk ke dalam konsumen 1 apa 2? Konsumen 1 apa 2? Karena tadi kan termasuk ke dalam konsumen 1. Nanti dia akan dimakan oleh ular. Ularnya tadi, ular tersebut masuk ke dalam konsumen berapa? 2. Konsumen 2. Jadi ular tersebut dimakan oleh termasuk bagian konsumen 3. Nah, nantinya kan elang itu tidak ada yang makan kan? Itu puncak tertinggi dari rantai makanan. Nah, dia akan mati. Jadi pengurai nantinya akan diurai oleh bakteri atau jamur resmi yang akan menjadi unsur hara dari tanaman tadi atau produsen tumbuhan tadi. Oke. Jadi decomposer atau pengurai itu bertujuan untuk menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik yang akan digunakan sebagai unsur hara oleh produsen. Jadi makhluk hidup itu yang berperan sebagai decomposer adalah bakteri dan fungi. Peran inilah yang bisa kita kenal juga sebagai rantai makanan. Jadi dia itu prosesnya berputar ya teman-teman, tidak akan berhenti atau putus. Nah, agar kalian lebih paham tentang materi ini, ibu punya media ini teman-teman. Nantinya kalian akan mengambil kartu yang ada di sini. Terus kalau kalian udah dapat gambar masing-masing, kalian tempelkan pada bagian-bagiannya ya. Nanti ditempel. Oh iya. Silakan diambil Mbak Iva. Sudah semua. Mbak Iva dapat gambar apa? Oh, tikus masuknya ke dalam konsumen 1. Silakan ditempel Mbak Iva. Ya, betul. Nah, Mas Sultan dapat gambar apa? Jamur itu termasuk bagian apa? Pengurai. Nah, ini tempelkan. Mbak Uut dapat gambar apa? Rumput itu termasuk dalam bagian produsen. Silakan ditempel. Nah, kayaknya di sini masih ada lagi ya teman-teman. Ini gambar apa? Ini bukan kanguru ya. Ini adalah elang. Ini elang. Elang balik. Karena kebalik tadi jadinya Mbak Iva kanguru ya.
ngomongnya. Oke, jadi elang ini maksudnya ke dalam konsumen berapa? 2. Kok 2? Konsumen 3. Ada yang mau menempelkan? Sultan. Saya. Ya. Baik, Kang kameramen, terima kasih ya. Sini. Salah guys. Oke. Terus ada lagi nih, masih ada satu. Nah, ini ada ular, gambar ular ya. Ini maksudnya sudah konsumen 2. Ada yang mau menempel? Iva. Nah, jadi dia itu membentuk suatu rantai yang berputar ya teman-teman, tidak akan putus. Kalau salah satu aja ada yang putus, nanti dia akan musnah. Misal rumputnya ini tidak ada rumput, maka tikus ini akan musnah karena dia tidak dapat makan dari rumput tadi. Ini juga musnah. Kalau tidak ada tikus, ular pasti akan kelaparan dan mati dan akan punah. Nah, untuk pemahaman kalian, bacalah bacaan yang ada di buku teks pada halaman 3 ya anak-anak. Kemudian carilah ide pokok yang ada pada setiap paragraf teks non-fiksi tersebut ya. Kerjakan pada KBD yang nanti akan dibagikan. Kemudian setelah mencari ide pokok, gambarlah sebuah rantai makanan. Tentukanlah terlebih dahulu rantai makanan yang akan kalian pilih itu bisa pada ekosistem sungai, ekosistem hutan, di lautan itu juga bisa. Silakan kalian gambar ada KBD yang akan ibu bagikan ini. Teman, ini Mbak Umur. Ini Mas Sultan. Silakan kalian kerjakan pada KBD yang telah dibagikan ya. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Ya. Tugasnya sudah selesai semua ya anak-anak. Ya. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Baik, sudah selesai semua ya. Ibu nilai dulu. Baik. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita itu dapat mengetahui bahwa semua makhluk hidup itu pasti bergantung pada makhluk hidup yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Seperti yang kita tahu, tumbuhan itu kan bisa menghasilkan zat makanannya sendiri. Karena itulah ia berada pada rantai paling atas, yaitu sebagai produsen yang menyediakan makanan untuk konsumennya nanti, yang nantinya juga akan berlanjut pada konsumen berikutnya dan seterusnya. Makhluk hidup itu juga memerlukan udara teman-teman, udara, tanah, dan matahari. Dengan demikian terjadilah keseimbangan alam. Karena saat kebutuhan makanan tercukupi, maka makhluk hidup itu bisa bertahan hidup, bisa bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila selama pembelajaran tadi Ibu terdapat banyak kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Maafkan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hati-hati di jalan ya anak-anak.